saudara dan saudari, mencari dan menolong orang yang sesat dalam kegelapan hidup adalah kewajiban kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk membawa mereka kepada juru selamat kita, yaitu Yesus. LPMI 147, tolonglah yang sesat. Di dalam dunia ini banyak sangat pencobaan yang kita hadapi, sehingga kekuatan kita sendiri tidak dapat mengalahkan dosa. Tetapi pada Al-Masih adalah kuasa, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Kita nyanyikan LPMI 165, Percaya yang Menang. Bangunlah
We already told you not to bring more Bibles. Now we have to kill you. The man whose life was at risk is Pavel Goya, father of the Ministry magazine editor. At the time, he was a construction contractor working in the private sector in communist-era Romania. As a very active Seventh-day Adventist lay evangelist, he was preaching, building churches, and distributing Bibles he would bring, hidden in his car, from the former Yugoslavia. Hold on a second. Stop begging. I'm not going to let you live. No, I'm not begging for my life. Just hold on a second. Why? Do you want to say your last prayer? No, I don't say my prayers in crisis. I say my prayers all the time. Why do I need to wait then? Okay, now you can shoot me. He said, taking off his shirt. The officer said, Well, the bullet has no problem penetrating the shirt. I know that the problem is there are people who don't have a shirt. So, don't stain it. Give it to somebody else. You are crazy. When the gospel is vibrant in the mind of a Christian, the act of putting others' needs first will happen naturally. It's what Jesus did, and it's what He does through you. But unlike this dramatic story you just watched, there's no need to wait for a crisis to help those in need. When you worship God with your tithe and your promise, people in need receive not only relief, but also a chance to see the light of salvation. May we put our desires last and God first. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin, the double cure, save from wrath and make me pure. Not the labors of my hands can fill all thy laws demand. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I rise to worlds unknown and behold thee on thy throne, Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let me hide
Selamat hari Sabat kepada semua penonton di rumah di mana saja Anda berada pada masa ini. Mari kita menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Untuk memulakan pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu, Engkau yang Maha Kuasa, dapat mengubah hidup kami dengan kuasa Roh Tuhan pada saat ini. Kami serahkan hidup kami pada Sabat ini dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Fokus utama kita pada Sabat ini ialah terdapat di dalam firman Tuhan Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara dan saudari, dalam buku Efesus ini, pasal yang keempat, dia telah ataupun Paulus menulis kepada kita, yaitu memanggil kita untuk bertumbuh. Masa kita untuk bertumbuh. Tidak kurang dari 20 bab ataupun 20 pasal yang meliputi jangka waktu lebih dari 40 tahun menggambarkan pekerjaan Tuhan dan umatnya di Efesus. Ramai yang menulis tentang Efesus daripada anggota-anggota yang lain berbanding dengan anggota lain dalam perjanjian baru. Lukas contohnya menulis dalam Kisah 18 hingga 20. Ramai orang yang mendengar firman Tuhan, baik Yahudi maupun Yunani. Paulus juga menghantar surat ke Efesus, dan salah satu suratnya ialah buku Efesus sendiri, dan 1 Timotius dan juga 2 Timotius. Yohanes kekasih memberi amaran dalam Wahyu 2 dan Wahyu 2 ayat 1 hingga 7. Kita lihat bahwa Paulus melakukan lebih kurang 3 lawatan dan mengambil masa lebih kurang 3 tahun menurut Kisah 20 ayat 31 untuk membantu mendirikan dasar kebenaran di situ. Saudara dan saudari, kalau kita membaca buku Efesus, kita melihat suatu tujuan yang perlu kita mau capai. Jadi semasa kita bersabat pada Sabat ini, apakah maksud, apa sebab kita berbakti di rumah semasa PKP? Apa sebab kita datang ke gereja? Apa sebab kita memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan? Apa sebab kita melakukan penginjilan? Semua ini, saudara dan saudari, kita telah dipanggil menuju ke satu tujuan, yaitu ke muncak Injil yang telah disebut di dalam buku Efesus pasal yang keempat, yaitu ke arah Kristus, kepenuhan Kristus. Saudara dan saudari, dalam Efesus pasal 4 ini juga ia menekankan pertumbuhan dalam kasih karunia menuju maju kedewasaan, satu kedewasaan rohani, dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus dan dipenuhi dengan segenap kepenuhan Kristus dan Allah. Saya teringat Efesus ini adalah satu tempat yang sangat populer pada zaman itu. Efesus adalah kota yang
terkenal, pelabuhan yang memang baik untuk pintu masuk untuk kawasan Asia pada waktu itu. Coba kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di Korintus. Kalau kita lihat Korintus pula 50 tahun, atau maksud saya pada tahun 50, lebih kurang lah tahun 50 ataupun 52 menurut beberapa kajian, Paulus mengadakan perjalanan yang kedua ke Korintus. 6 tahun kemudian dia kembali ke situ dan dia dapati masih dalam keadaan yang sama. Itulah dia mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Bayangkan, saudara dan saudari, Paulus pergi ke situ menanam kebenaran itu. Dan 6 tahun kemudian dia kembali, tetapi masih dalam keadaan yang sama. Tidak ada pertumbuhan, saudara dan saudari. Dan Paulus menulis surat kepada Efesus. Kalau kita lihat di sini, satu panggilan kepada kita yang ada dalam pasal keempat ini, ayat 1. Pun sudah kita melihat, dia memberikan panggilan ataupun satu panggilan kepada kita. Sebagai contoh di dalam kehidupan kita, pernahkah kita menanam pokok durian ataupun pernahkah kita menanam apapun tanaman? Mungkin saya tahu kita suka menanam. Dan apa yang kita harapkan? Kalau kita harapkan suatu tanaman itu dia bertumbuh, pasti buahnya pun kita harapkan, bukan? Begitu juga dengan sayur ke apa, kita tanam bibit, tapi kita mau dia ada hasil. Saudara dan saudari, dalam buku ini, Efesus 4, 13 hingga 15, kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia dan menghasilkan buah, menyerahkan segala kemampuan, talenta kepada kuasa Roh Kudus. Memang baik amalan datang ke gereja, pelihara hari Sabat, belajar nyanyian Yesus, mengambil aktiviti ataupun melibatkan aktiviti, mengembalikan persepuluhan, menjadi vegetarian. Ya, semua itu penting. Saya galakkan, kamu teruskan itu. Tetapi belum cukup mencapai tujuan Injil tersebut. Ada Farisi yang kita lihat dalam Alkitab, tidak percaya Yesus, tapi pelihara hari Sabat. Malah di dalam dunia ini ada ateis, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka vegetarian. Sebenarnya, saudara dan saudari, kita mempunyai kuasa memilih. Kita tidak perlu Roh Kudus untuk pelihara hari Sabat, untuk menjadi vegetarian ataupun mau menjadi sehat. Kita perlu Roh Kudus untuk menyatakan atau menunjukkan buah-buah Roh Kudus. Seperti dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Jadi saudara dan saudari, kalau kita pikirkan perkara ini, semua aktiviti rohani tidak ada artinya sekiranya tiada perkembangan dan pertumbuhan. Tuhan mau melihat sesuatu yang lebih besar. Sebenarnya dia tidak terhad, tidak pernah berubah. Baik kemarin pun mau selama-lamanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi masalahnya tiada pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Dia tidak dapat berbuat sesuatu kepada kita sebab kita menghadkan Tuhan.
Anda boleh memperoleh pengetahuan. Ya, memang benar. Kita bersekolah, kita belajar, menghafal 28 dasar kepercayaan dan tulisan-tulisan roh nubuat. Tetapi tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berubah. Kita masih hilang. Sangat menyedihkan. Efesus kehilangan kasih persatuan dalam Tuhan. Kehilangan buah-buah roh itu. Pertumbuhan, kesatuan, dan kasih mereka terbantut oleh sebab kepentingan diri sendiri. Oleh sebab mementing diri sendiri. Mereka kehilangan kasih yang pertama. Orang Korintus bukanlah anggota yang tidak baik kalau kita lihat di Korintus. Tetapi mereka belum lagi melintasi tahap pertumbuhan tersebut. Nah, saudara dan saudari, mari kita lihat keperluan kita yang terbesar ini. Umat-umat Tuhan harus memeriksa diri sendiri. Memeriksa kerohanian kita sendiri. Wahyu 3 ayat 17 mengatakan, ramai orang yang menyangka pada zaman akhir ini, menyangka mereka sudah baik, tiada masalah. Ya, saya datang ke gereja, saya baca Alkitab, semua itu kita lakukan. Sangat baik. Tetapi masalahnya kita masih buta, larat, miskin, malang, malah telanjang. Pertanyaan di sini ialah, apakah kita bertumbuh dan menunjukkan buah Roh Kudus itu? Soalan ini, saudara dan saudari, kita sendiri yang menilaikan. Ini juga cabaran saya sebagai pendeta dan sebagai dikatakan pemimpin dalam gereja. Ini semua cabaran kita bersama, saudara dan saudari. Itulah sebabnya saya ingin berkongsi dengan buku Efesus ini, supaya saya sendiri pun mau bertumbuh di dalam Roh Kudus. Amin. Kita sebenarnya bertumbuh. Ya, memang tiada orang yang kita katakan tidak bertumbuh. Sebenarnya kita semua bertumbuh. Tetapi kita menghasilkan buah yang berbeda. Sama ada negatif ataupun positif. Keinginan daging ataupun keinginan Roh Kudus. Kita lihat Satan. Satan seperti dia bertumbuh, tetapi dia tidak berubah. Karena penting diri sendiri. Kalau kita menghakimi orang lain, contohnya seperti Satan. Dia menghakimi Yesus, menghakimi Tuhan. Kalau kita menghakimi orang lain, kita pikir yang benar dan orang lain salah. Tuhan tidak suruh kita menghakimi orang lain, tetapi menganalisa diri sendiri, bertobat dan merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan, kasihilah aku. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Lawati mereka. Pernahkah kita melawat antara satu dengan yang lain? Pernahkah anggota-anggota di sini melawat diakon-diakon dalam gereja? Ketua gereja, malah ada pastor juga yang bergumul di dalam kehidupan mereka. Pernahkah kita melawat mereka? Ataupun siapa saja di dalam dunia ini yang memerlukan pertolongan kita? Kita masih ada peluang untuk bertumbuh, saudara dan saudari. Ada orang yang begitu cepat pada masa sekarang ini. Begitu cepat berpikir bahwa gereja ini akan jatuh dan menganggap merekalah yang benar dan dapat bertahan, sehingga mereka mau mengasingkan diri, menegakkan pendapat mereka, serta tidak menerima pandangan orang lain. Mereka menganggap diri merekalah yang benar. Dengar baik-baik, saudara dan saudari. Siapakah yang menjadi ketua kita di dalam gereja kita? Efesus 4 ayat 15 kita sudah baca tadi.
kita tidak perlu bimbang bahwa gereja tidak akan berjaya. Ataupun jangan kita bimbang bahwa gereja ini akan jatuh ataupun mundur. Tidak bertumbuh. Sebab siapa kepala kita? Menurut Efesus tadi, Yesus adalah kepala jemaat. Sebenarnya Tuhan tidak perlu pertolongan kita. Dia tidak lemah. Tetapi masalahnya kita tidak percaya dan beriman kepada Yesus. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Fokus kepada masalah. Fokus kepada kesilapan orang lain. Fokus kepada masalah-masalah gereja. Fokus kepada semua kebimbangan di dalam dunia. Kita tidak perlu ubah seseorang. Tidak perlu ubah gereja dengan membuat organisasi baru. Kita perlu ubah diri sendiri. Roh Nubuat memberikan sokongan kepada kita sebagai aplikasi dalam hidup kita. Selected Messages, volume 2, 390. Tidak perlu ragu-ragu untuk merasa takut bahwa pekerjaan itu tidak akan berjaya. Tuhan adalah ketua pekerjaan. Dan dia akan mengatur semuanya dengan teratur. Sekiranya perkara perlu diselaraskan di bagian atasan pekerjaan, Tuhan akan mengurus hal itu dan berusaha memperbaiki segala kesalahan. Marilah kita beriman bahwa Tuhan akan membawa ke kapal mulia yang membawa umat Tuhan ke pelabuhan dengan selamat. Saudara dan saudari, Yesus sebagai kepala kita. Tiada yang diragu-ragukan di dalam hidup ini. Hanya diri kita sendiri harus kita perhatikan. Seperti alam, menurut Roh Nubuat juga. Dalam Christ Object Lesson 65 perenggan yang kedua. Seperti alam, begitu juga dalam rahmat. Tidak akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tumbuhan itu sama ada tumbuh atau mati. Pertumbuhan itu adalah satu proses. Yesus juga bertumbuh. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Proses pertumbuhan bukanlah satu pilihan. Tetapi kita telah dipanggil dan diarah oleh Tuhan untuk bertumbuh. 1 Petrus 2 ayat 2. Memberikan kita gambaran seperti bayi, kata di sana, yang selalu inginkan susu supaya bertumbuh. Kalau kita lihat susu di dalam pelajaran sains, ia adalah satu mempunyai kandungan banyak protein. Dan kalau kita lihat, bayangkan, saudara dan saudari, kalau kau sudah dewasa, kau masih mau susu ibu? Bayangkan, susu ibu adalah sangat baik. Oh, saya belum terlambat menyatakan kepada semua para ibu, selamat hari ibu, kepada semua para ibu yang dedikasi. Nah, saudara dan saudara, kita perlu susu. Tapi Paulus mengatakan, takkanlah kita selalu masih susu. Walaupun sudah umur 50 tahun. Berapa tahun kita berada di dalam gereja dan masih dalam keadaan yang sama. Saudara dan saudari, ini sangat penting bagi kita untuk pikirkan. Pertanyaan seterusnya dalam hidup kita, bagaimana kita mencapai ke arah kemuncak Injil itu? Sebab kemuncak Injil itu ialah ke arah Kristus. Jadi macam mana? Bagaimana? Oh saudara dan saudari, mari kita lihat. Di dalam pelajaran kita, satu penekanan saja pada sahabat ini yang ingin saya tekankan supaya kita tidak lupa. Tidak banyak, yaitu melalui proses penyucian oleh Roh Kudus.
proses penyucian itu adalah kehidupan dalam Roh Kudus. Sama seperti Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kurnia-kurnia roh yang kita ada akan menghadapi proses pemurnian. Banyak di antara kita ataupun ramai di antara kita yang mempunyai kebolehan, kemampuan yang berbeza-beza dalam gereja. Kalau kita gabungkan semua itu, kita satukan semua itu seperti permintaan Paulus. Ingin kesatuan, satu Bapa, satu baptisan, satu iman. Satu Tuhan katanya. Satu pikiran. Saudara dan saudari, inilah pertumbuhan yang sangat penting. Kita mau mencapai bersatu di dalam Kristus, ke arah Kristus, kepenuhan Kristus. Adalah sifat Tuhan itu sebenarnya telah dinyatakan dan diperlihatkan dalam hidup anak-anaknya. Yesus sendiri sebagai contoh hidup dalam Roh Kudus. Memang kalau kita bertumbuh, ada dua jenis buah ataupun hasil daripada pertumbuhan itu, yaitu keinginan daging dan juga buah roh. Seperti yang disebut dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Kalau keinginan daging ataupun perbuatan daging, kalau kita lihat, bagaimana kita tahu ini dalam kehidupan kita sembada kita bertumbuh. Kita lihat, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Alkitab mengatakan. Saudara dan saudari, pikirkan ini. Sama adakah buah itu di dalam kehidupan kita? Di sebaliknya pula dalam Alkitab Galatia tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu adalah buah Roh Kudus. Dan inilah cabaran kita. Pikirkan dalam hati kita, adakah itu ada dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada yang kita nilaikan diri sendiri bermakna, kita harus bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh. Kita kembangkan kasih itu. Kembangkan sukacita, damai sejahtera, serta kesabaran. Dan ini hanya berlaku di dalam proses penyucian. Bahasa Inggris mengatakan sanctification, yang dilakukan hanya oleh Roh Kudus. Saudara dan saudari, hidup dalam roh bermakna kita dalam proses penyucian. Belum cukup hanya dibaptiskan saja. Penyucian bukan berarti berhenti dari melakukan yang salah, tetapi memulahkan perbuatan yang baik. Tuhan mahu umatnya memantulkan sifat Tuhan, bahwa akan sampai kepada tahap menghasilkan buah roh itu. Dan inilah penginjilan yang paling diperlukan masa ini. Tuhan mahu kita sama seperti Yesus, sebab kita telah kehilangan pantulan Yesus tersebut. Inilah kuasa yang sangat kuat untuk menarik seluruh dunia kepada Yesus. Seorang Kristen yang lahir kembali ialah seorang yang berada di dalam Roh Kudus. Dan inilah keperluan kita zaman sekarang. Pengetahuan itu penting, ya penting. Saya gelakan kita, perlu pengetahuan ini. Bersekolah, belajar Alkitab, dan sebagainya. Tetapi ianya perlu seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Pertanyaan di sini yang kita sebut tadi, bagaimana kita ke arah tersebut? Sekali lagi kita lihat pengalaman Yesus. Matius 4 ayat 1.
Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan Ibrani 2:18 juga mengatakan ia sendiri menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Yesus dapat membantu kita untuk bertumbuh. Kadang-kadang kita ingat pencobaan, kesusahan itu adalah mengerikan dalam kehidupan kita. Tuhan sebenarnya mengizinkan suatu keadaan untuk membantu kita bertumbuh. Jadi selain kita memohon Tuhan mengubah suatu keadaan, seharusnya kita mohon ataupun memohon agar keadaan itu yang mengubah kita. Dan jangan kita yang perbetulkan keadaan tersebut. Banyak keadaan seperti cabaran, pencobaan, keadaan yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Ujian kesetiaan, contoh Sabat, persepuluhan, masa kita, talenta, hubungan yang intim, dan banyak lagi keadaan. Tuhan telah membuat satu dasar, ataupun Tuhan telah memulahkan keluarga. Dan inilah salah satu cara Tuhan mempertingkatkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Mempertumbuhkan kasih itu di dalam keluarga. Dan saya harap, dan kita harap semua, semasa PKP ini, walaupun dia ditambah masanya, inilah peluang kita untuk mempertingkatkan kasih karunia persaudaraan kita dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Dan saya percaya dengan keluarga ini kita boleh meningkatkan, membuatkan proses mengasihi antara satu dengan lain, di antara satu dengan yang lain, anak-anak, ibu, bapak, dan sebagainya. Dan yang kedua yang kita boleh lihat adalah dalam gereja sendiri. Tuhan sudah membuatkan kumpulan ataupun mengorganisasikan satu gereja Tuhan pada akhir zaman. Dan kita melihat bahwa gereja inilah tempat yang paling baik untuk kita menyatakan kasih karunia Tuhan itu. Pertumbuhan rohani dalam gereja. Itu sudah sebab Paulus mengatakan dalam Efesus 4, banyak talenta, kemampuan dalam setiap gereja harus disatukan, ditanam satu pertumbuhan. Kita perlu menyatukan, melengkapi antara satu dengan yang lain, saudara dan saudari. Ini sangat penting bagi kita. Dan jangan kita menyatakan kepentingan diri sendiri. Kadang-kadang ada yang mengatakan, oh kamilah melakukan semua urusan-urusan dengan sendiri-sendiri di dalam gereja. Tidak pun memberitahu ataupun tidak pun bersatu dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Dan menjadi masalah di dalam gereja kadang-kadang. Nah, Roh Nubuat telah memberitahu kepada kita, Gospel Workers 479, tindakan mencari kejahatan pada orang lain menimbulkan kejahatan bagi mereka yang melihat. Dengan memikirkan kesalahan orang lain, kita berubah menjadi gambaran yang sama. Tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Tetapi dengan melihat Yesus berbicara tentang kasih dan kesempurnaan sifatnya, kita menjadi berubah menjadi gambarnya. Saudara dan saudari, apabila kita pandang pada Yesus, kita menjadi gambarnya. Inilah yang berkaitan dengan proses sepanjang hayat kita. Penyucian itu adalah proses hidup kita. Roh Nubuat dalam The Great Controversy 469 juga mengatakan kepada kita, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa pekerjaan pengudusan itu bersifat progresif, terus maju. Bila mana pada pertobatan seorang yang berdosa memperolehi perdamaian dengan Allah melalui darah perdamaian itu, maka pada waktu itu
kehidupan Kristen baru mulai. Sekarang ia harus beralih kepada perkembangan yang penuh. Ibrani 6 ayat 1, bertumbuh ke tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Rasul Paulus berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Kristus. Panggilan untuk kepenuhan, ke arah kepenuhan Kristus, saudara dan saudari. Tuhan mengembangkan buah roh itu dalam hidup kita dengan mengizinkan Anda mengalami keadaan di mana Anda tergoda untuk menyatakan sifat yang bertentangan. Perkembangan sifat dan tabiat selalu melibatkan pilihan, saudara dan saudari. Godaan dan cabaran adalah cara yang memberikan peluang kepada kita untuk membuat pilihan. Kita diberikan kuasa untuk memilih. Sebagai kesimpulan daripada semua pelajaran kita pada Sabat ini, saudara dan saudari, Roh Nubuat juga menegaskan kepada kita di dalam Testimony for the Church, volume 4, 556. Tuhan telah memberikan kepada setiap orang kemampuan untuk meningkatkan agar dapat mencerminkan kemuliaan bagi si pemberi. Setiap hari ada kemajuan yang perlu dicapai. Nah, dikatakan di sana, setiap hari ada kemajuan yang perlu dicapai. Oleh itu, masa sekaranglah adalah masa kita bertumbuh. Tuhan merancang agar orang Kristen tidak terus bertumbuh. Maksud saya, terus bertumbuh. Tuhan merancang agar orang Kristen akan terus bertumbuh. Sebagai anak lelaki dan perempuan bertumbuh kepada kedewasaan yang penuh dalam Kristus. Semua yang tidak bertumbuh kuat dan tidak berakar kukuh dalam kebenaran akan terus mundur. Saudara dan saudari, harapan kita ialah kita tidak terbantut, kita tidak mundur, kita terus bertumbuh. Dan masa sekarang adalah masa kita bertumbuh. Tuhan menjanjikan kepada kita, Dia berikan kepada kita satu janji, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus berada di dalam hati kita sebagai ketua kepala di dalam jemaat kita dan di dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh ke arah kemuncak Injil itu, yaitu ke arah Kristus, sama seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau yang berkuasa dapat mengatur dan menjadi kepala kami di dalam segala aturan hidup kami. Engkau boleh melakukan, mengubah sikap kami, mengubah pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus itu. Kami berterima kasih karena Engkau menyatakan ini dalam firman Tuhan. Kiranya kami terus dibangunkan dan kami terus meningkat, dan setiap waktu kami gunakan untuk mencapaikan tujuan. Segala kemampuan yang Engkau berikan kepada kami, segala kurnia roh yang Engkau berikan kepada kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami semua bersatu di dalam iman, bersatu dalam pertumbuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau mendengar kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebagai orang yang berdosa. Oleh itu kami menyerahkan diri kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami.
Amin. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu Ingatkanlah Nama Yesus LPMI 238.